Hakikat itu apa? Hakikat ya hakikat gitu. Hakikatnya gitu. Misalnya begini, hakikatnya gula apa? Manis. Ya, hakikatnya jeruk nipis apa? Asam, ya kan? Asam. Jadi hakikat itu buah hasil, rasa yang dihasilkan. Itu namanya hakikat. Sholat, ilmunya sudah tahu. Kemudian geraknya, amalnya sudah dijalankan. Hakikatnya sholat apa? As-sholah wasilah. Sholat itu hakikatnya hubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kok sholat kok enggak hubungan sama Allah? Hubungannya sama kompor yang lagi di dapur. Berarti dia enggak dapat hakikat sholat. Allahu Akbar. Wah ini mic godoknya kelihatannya. Namanya sholat enggak itu? Sholat tapi enggak dapat hakikat. Allahu Akbar. Tok 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 tok. Suara orang mau bayar hutang. Waduh, ini kalau sampai enggak saya batalkan sholat saya, orangnya pergi, utang enggak kebayar nih. Ini namanya enggak dapat hakikat sholat. Tapi yang dapat hakikat sholat, Allahu Akbar, dia dapat rasanya sholat. Ya, hubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hakikat ya, jadi hakikatnya sholat itu bisa merasakan nikmatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat. Tapi sekarang ada orang yang mau loncat. Saya enggak perlu gerak, enggak perlu wudhu, enggak perlu sholat. Sholat saya cukup merasakan nikmat hubungan sama Allah. Oh saya tiap detik sudah merasa nikmat hubungan dengan Allah. Ngapain saya sholat? Saya udah tahu hakikatnya. Ini bukan hakikat, tapi ditipu setan. Ditipu setan. Sebab Nabi Muhammad SAW ya, yang gurunya ahli hakikat, pemimpin semua orang yang merasakan nikmatnya hakikat. Bukan cuma merasakan nikmatnya hubungan sama Allah Ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW udah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu Isra dan Mi'raj, ketemu dengan cara yang tidak bisa dilogika oleh akal kita, dan jangan coba-coba membayangkan dengan pikiran kita. Semua upaya untuk membayangkan, melogika pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah bagian dari tipu daya setan. Karena pasti akan mengajak untuk begini dan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Nanti akan menyamakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Allah Maha suci dari semua yang kita pikirkan. Ya, yang pikiran-pikiran enggak benar itu. Sudah ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ra'a melihat apa yang dilihat, enggak usah jelaskan. Sholat sampai kakinya bengkak kok. Mau meninggal Nabi SAW yang dipikirkan sholat. Berangkat ke masjid sampai dipandu sama sahabat. Lah kok kamu ngaku-ngaku tahu hakikat gak perlu sholat? Iya berarti gurumu setan. Ya gurumu iblis. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah percaya orang yang ngomong seperti itu meskipun dia bisa terbang di hadapanmu. Bisa ngilang di hadapanmu meskipun handphone dipegang itu jadi emas. Atau handphonemu jelek dipegang jadinya handphone yang termahal. Dan kamu diusap jadi ganteng walaupun kamu buruk. Ya, kemudian kamu cantik diusap jadi rusak wajahmu. Ya, kalau urusan laki kita gantengkan, perempuan kita burukkan. Ya, diusap kamu jadi jelek luar biasa. Jangan percaya sama orang seperti itu kalau dia mengatakan saya tidak perlu sholat. Cuk, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iblis wujudnya manusia. Na'udzubillah min dzalik. Semua hakikat tidak akan dicapai kecuali lewat syariah. Ya. Dan semua thariqah tidak akan bisa dijalani kecuali lewat syariah. Syariat. Bagaimana orang mau sholat benar kalau enggak tahu ilmunya? Bagaimana buahnya akan enak? Cara nanamnya enggak tahu, cara ngasih pupuknya enggak tahu. Jadi ini satu rangkaian syariah, thariqah, haqiqah. Syariat, thariqah, hakikat. Maka tidak ada waliullah bodoh, enggak ada. La yatakhidullahu waliyan jahilan. Allah tidak pernah mengangkat orang bodoh jadi wali. Loh Bib, itu kok ada orang yang bodoh jadi wali, sebelumnya bodoh. Ketika diangkat jadi wali sama Allah dipintarkan. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dari sisi kami ilmu, langsung diinstal. Seperti kita kalau beli handphone, itu handphonenya masih bodoh. Ya, kemudian kita install kalau
Android Play Store itu ya. Tiba-tiba handphonenya jadi pinter, bisa buat ini, bisa buat itu dan lain sebagainya. Kenapa? Kita install. Nah, orang yang mau diangkat jadi wali sama Allah Ta'ala, diinstal dulu, dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jalan untuk menjadi wali Allah adalah menekuni syariat. Ya ini, kalau ditanya calon-calon wali, ya ini, kadang-kadang kita tuh sudah jadi wali nggak paham. Ya, anggap saja jenengan wali, saya wali. Sesama wali jangan saling mewali-walikan, gitu kan ya. Nah, kalau wali-walinya bukan yang seperti ini, yang seperti apa lagi kan begitu. Makanya kita kalau lihat muslimin muslimat husnudzon, itu wali Allah, itu wali Allah. Masa walinya yang model begitu-begitu, gitu loh ya. Yang wali-wali ya seperti ini, yang mau duduk cari ilmu, syariat ditekuni. Nanti kalau udah syariat ditekuni, maka akan dia bisa thariqahnya jalannya dengan betul di jalannya. Nanti kalau udah thariqahnya jalannya betul, dia akan merasakan hakikah, yaitu buahnya. Sampai di sini jelas?